rotoli. Jadi antara batangnya yang untuk menyatukan dari buah-buah itu cepat putus sendirinya. Jadi setelah matang itu kekuatannya hanya 3 hari 4 hari, dia itu diangkat saja biasanya sudah merotoli. Tidak usah malu bertani, tidak usah malu badanmu kotor, tanganmu kotor, asalkan rezeki kita bersih, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini, Merah Putih Jayanti. Oke sahabat petani pisang di seluruh Nusantara, hari ini bahasan kita adalah masalah pisang yang kurang diminati oleh pasar, baik dari pedagang, baik juga dari konsumen. Jadi mungkin pedagang-pedagang lapak-lapak atau kios, kalau kita menjual pisang ini mereka kurang minat dan harga jualnya juga sangat murah. Jadi sudah tidak minat, harganya murah. Wah, itu banyak min itu. Jadi menurut pendapat saya, kalau kita menanam pisang, lebih baik carilah pisang yang banyak dicari dan harganya juga tinggi. Nah, untuk bahasan kali ini saya akan memberitahukan masalah pisang yang kurang diminati di pasar, terutama pedagang dan konsumen. Jadi setelah saya melakukan riset, saya setelah sering masuk pasar, jual barang pisang saya ngobrol dengan pedagang-pedagang pasar, itu saya mempunyai 3 kesimpulan, 3 poin pisang yang kurang diminati pasar. Jadi ini khusus untuk daerah sini. Kalau daerah panjenengan pisang ini laris, pisang ini banyak dicari, mungkin pasar kita tidak sama. Jadi jangan dijadikan suatu perdebatan, karena daerah satu dengan daerah yang lain itu tracknya, itu konsumsinya, itu anunya tidak sama. Jadi daerah A semisal pisang ini dicari, daerah B belum tentu pisang ini dicari. Daerah B pisang ini mahal, daerah A pisang ini bisa juga pisang tidak laku. Oke, ini adalah pisang yang kurang diminati menurut pendapat saya. Survei dari saya di pasar-pasar setelah saya melakukan penjualan ke lapak-lapak, ke pasar tradisional, pisang ini kurang diminati dari pelapak. Pisang ini kurang diminati pedagang, juga kurang diminati langsung konsumen. Yang pertama adalah pisang Rajawa, kalau di sini namanya. Ada yang menyebutnya pisang Medan. Kenapa saya mengatakan pisang ini kurang diminati? Karena mungkin dari rasa. Pisang ini ada sepetnya rasanya. Manis tapi ada sepet-sepet gimana gitu loh. Nah, terus pisang ini juga ada bijinya. Jadi pisang ini di dalamnya itu ada bijinya, yang mengakibatkan orang makan itu setelah makan masih sibuk mengeluarkan bijinya. Nah, jadi pisang ini kurang diminati karena rasanya ada sepetnya, terus ada bijinya, terus kategori membingungkan. Untuk buah meja, pisang ini dimakan langsung memang manis, tapi ada sepetnya, ada bijinya. Kalau untuk olahan juga merepotkan karena masih ada bijinya. Terus harganya juga tidak begitu mahal pisang ini. Jadi kalau kita membawa pisang Rajawa atau pisang Medan ke lapak, ke pengepul, itu pasti harganya sangat murah walaupun kualitas bagus. Karena apa? Harga dari pisang ini sisiran bagus saja cukup 10.000, 12.000, 8.000 sudah dapat satu sisir yang isinya juga banyak. Jadi untuk daerah saya melihat pisang Rajawa atau pisang Medan banyak di lapak-lapak tetapi kurang diminati karena ya itu rasanya ada sepetnya, juga ada manisnya, ada kecutnya, juga ada bijinya. Terus yang kedua adalah pisang Morosebo. Karena apa? Setelah saya sering komunikasi dengan pedagang, dengan konsumen, Morosebo itu kurang diminati karena kurang tahan lama.
Jadi yang pertama Morosebo itu kelemahannya dia kurang tahan lama setelah matang. Nanti dia itu mudah putus, mudah merotoli. Jadi antara batangnya yang untuk menyatukan dari buah-buah itu cepat putus sendirinya. Jadi setelah matang itu kekuatannya hanya 3 hari 4 hari dia itu diangkat saja biasanya sudah merotoli. Jadi ini kurang disukai lapak-lapak pedagang-pedagang karena apa? Kalau diangkat-angkat sudah umur 5 hari setelah matang dia mudah merotoli. Di samping juga rasanya ada kecutnya, ada masamnya dikit, tidak full manis. Nah, jadi pisang Morosebo di daerah saya sini kurang diminati oleh pelapak maupun konsumen. Harganya juga tidak begitu mahal. Jadi satu sisir 10.000 saja sudah dapat sisiran bagus. Yaitu kelemahannya, rasanya kurang manis. Terus blinyek. Blinyek itu apa ya bahasa Indonesianya? Dia itu kalau matang dibuka dibiarkan sebentar aja warnanya itu sudah berubah, sudah kayak bekas apa gitu loh. Sangat istilahnya itu tidak begitu seperti ambon. Ambon itu kan istilahnya padat, keras, tapi dimakan tidak keras, dimakan itu empuk, punel, halus, lembut. Tapi kalau Morosebo lembutnya dapat, halusnya lambat, tapi itu terlalu berair, blinyak gitu loh. Apa ya bahasa Indonesia? Mungkin Anda semua yang tahu blinyak bahasa Indonesianya bisa komentar di kolom komentar. Jadi kalau di daerah saya namanya blinyak. Belinya itu setengah berair, setengah lembek gitu. Jadi pisangnya itu sangat lembek gitu, gimana gitu loh. Jadi silahkan komentar di kolom komentar. Jadi pisang Morosebo itu kurang diminati dari pedagang dan juga pembeli. Kelemahannya itu belinya atau mudah brotol, terus rasanya juga kurang masuk, harganya juga murah. Yang ketiga adalah pisang kluthuk. Kenapa saya mengatakan pisang kluthuk? Pisang kluthuk itu yang membeli hanya penjual rujak, ya, untuk penyedap rujak. Dan hari ini rujak itu sudah jarang yang memakai pisang kluthuk, dia mengandalkan petis. Karena apa katanya? Lah, Mas ini tangannya nanti warnanya biru-biru. Alah Mas, carinya sulit lah. Makanya pisang kluthuk jarang orang membudidayakan. Kalau dia ada mungkin ditebang, dimatikan, diganti pisang-pisang lain. Akhirnya pisang kluthuk ada tapi sulit carinya. Ya kadang di lapak-lapak di pasar mencari tetap ada 1-2 tandan, tapi harganya sangat murah. Karena ini hanya untuk penyedap dari bumbu-bumbu rujak, gado-gado dan lainnya. Kalau dimakan langsung tidak enak. Kalau untuk direbus juga tidak enak. Dalam arti kurang masuk lah. Mungkin bisa digunakan untuk obat-obat atau untuk sejenisnya lah. Kalau untuk konsumsi saya kira pisang kluthuk kurang layak, jadi kurang diminati. Jadi pisang kluthuk ini menurut saya masih kategori pisang yang kurang diminati, hanya untuk tertentu, semisal untuk rujak. Kalau untuk obat-obat tertentu mungkin ada riset yang mengatakan pisang kluthuk bisa digunakan. Itu sudah penemuan yang baru, bisa mengangkat pisang kluthuk ini menjadi pisang yang agak dicari. Jadi setelah saya melakukan riset, setelah saya sering masuk keluar pasar, jadi saya melihat pisang-pisang yang kurang diminati oleh pasar, terutama pedagang dan pembeli, itu 3 pisang. Nah, kalau tidak diminati, yang jelas harganya juga murah. Yang pertama Rajawa atau Rajawu atau pisang Medan, yang kedua adalah pisang Morosebo, yang ketiga adalah pisang Raja Kluthuk. Jadi itu yang bisa saya sampaikan masalah pisang yang kurang diminati di daerah saya. Apabila ada tidak kesamaan, mungkin daerah kita selera tidak sama, jangan dijadikan perdebatan. Ini hanya sebuah ulasan menambah wawasan kita bagi petani pekebun pisang sebelum kita melakukan pekebunan secara massal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.